Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liska Anggriani, BP 1911521012, jurusan Sistem Informasi Universitas Andalas. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan jawaban dari ujian akhir semester kalkulus secara lisan. Bagaimana penjelasan dari saya? Berikut adalah penjelasan dari saya. Baiklah, langsung saja kita menjawab pertanyaan nomor 1, yang mana soalnya adalah jelaskan mengapa kita perlu belajar konsep integral. Nah, konsep integral, khususnya integral tentu, dapat digunakan untuk menghitung luas. Ini tidak mengherankan karena integral tersebut memang digunakan untuk keperluan itu. Akan tetapi, integral juga dapat digunakan untuk kebanyakan persoalan lainnya. Hampir tiap besaran yang dapat dianggap sebagai hasil potongan suatu menjadi bagian-bagian lebih kecil, aproksimasi tiap bagian, penjumlahan dan pengambilan limit apabila tiap bagian mengecil dapat juga diartikan sebagai suatu integral. Nah, di sini khususnya hal ini benar untuk menentukan volume benda-benda yang teratur maupun tidak teratur. Integral merupakan konsep matematika yang banyak sekali digunakan untuk menjadi dasar-dasar ilmu terapan lainnya dalam berbagai bidang. Integral bahkan menjadi kunci utama dari sebuah sistem. Nah, konsep integral ini memang sering juga digunakan pada bidang teknik, mesin. Selain itu juga digunakan pada bidang ekonomi, fisika maupun kimia dan juga bidang-bidang lainnya. Nah, jadi di sini berikut contoh-contoh penerapan integral dalam kehidupan. Yang pertama, penerapan integral pada aplikasi di bidang geometri. Integral digunakan di bidang geometri ini untuk menghitung persamaan dari kurva yang dilalui oleh garis singgungnya. Selain itu, integral juga digunakan untuk menghitung panjang kurva. Yang kedua, penerapan integral pada aplikasi di bidang fisika dan mekanika. Integral digunakan untuk menentukan fungsi dari vektor posisi saat sebuah partikel bergerak dan menghitung banyaknya kerja yang dikeluarkan saat menggunakan pompa tangki, pegas, perhitungan momen, dan pusat massa maupun fluida. Nah, yang terakhir yaitu penerapan integral dapat dilakukan pada aplikasi di bidang teknik mesin. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yang mana soalnya adalah misalkan laju asumsi minyak dalam barel per tahun di Amerika dari tahun 1973 sampai dengan 2003 adalah seperti yang dilihat pada gambar. Nah, kira-kira berapa barel minyak yang dikonsumsi antara 1960 sampai dengan 2000? Jelaskan proses perhitungan tersebut dengan menggunakan integral tentu. Sebelumnya, luas suatu daerah dengan jumlah rimen atau rimensum. Kita akan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx pada selang interval AB dengan membagi menjadi n subinterval atau n menuju tak hingga. Maka akan diperoleh luas sebenarnya dengan perhitungan luas sama dengan limit n menuju tak hingga sigma f xi delta xi dengan delta xi sama dengan delta x sama dengan BA per N, maka penulisannya adalah limit N menuju tak hingga sigma fxi delta xi sama dengan integral BA fx dx. Jadi integral BA fx dx merupakan integral tentu fungsi fx pada interval AB. Sehingga untuk soal nomor 2, integral BA fx dx sama dengan lim n menuju tak hingga n sigma i sama dengan 1, fxi delta xi dengan n subinterval sama dengan 10, 1990 sampai 2000, maka barel minyak yang dikonsumsi adalah P sama dengan 10 sigma I sama dengan 1, fxi delta xi sama dengan I dalam kurung 6200 ditambah 6300 ditambah 6500 ditambah 6500 ditambah 6600 ditambah 6700 ditambah 6800 ditambah 7000 ditambah 7200 ditambah 7200 sehingga hasilnya 67000.
sehingga kira-kira barel minyak yang dikonsumsi antara tahun 1990 sampai tahun 2000 sebanyak 67.000 barel minyak. Untuk soal selanjutnya yaitu soal terakhir, yaitu soal nomor 3, yang mana soalnya jelaskan konsep galat dan kenapa kita harus menghitung galat. Jelaskan dengan salah satu contoh. Sebagaimana kita tahu, galat atau juga bisa disebut dengan error dalam metode numerik adalah selisih yang ditimbulkan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dihasilkan dengan metode numerik. Dalam metode numerik, hasil yang diperoleh bukanlah hasil yang sama persis dengan nilai sejatinya. Lalu bagaimana dengan konsep galat? Konsep galat akan selalu ada selisih karena hasil yang didapat dengan metode numerik merupakan hasil yang diperoleh dengan proses iterasi looping untuk menghampiri nilai sebenarnya. Walaupun demikian, bukan berarti hasil yang didapat dengan metode numerik itu salah, karena galat tersebut dapat ditekan sekecil mungkin sehingga hasil yang didapat sangat mendekati nilai yang sebenarnya, atau bisa juga disebut dengan dikatakan galatnya mendekati nol. Mengapa perlu menghitung galat? Nah, pertama, galat pada metode numerik merupakan alat untuk memecahkan masalah matematika yang sangat handal. Banyak permasalahan teknik yang mustahil dapat diselesaikan secara analitik karena kita sering dihadapkan pada sistem-sistem persamaan yang besar, tidak linear, dan cakupan yang kompleks dapat diselesaikan dengan metode numerik. Yang kedua, banyak masalah matematika yang tidak dapat diselesaikan dengan memakai program paket atau tidak tercakup dalam program paket. Nah, oleh karena itu kita perlu belajar metode numerik untuk dapat membuat program paket atau software untuk masalah sendiri. Yang ketiga, metode numerik merupakan suatu sarana yang efisien untuk mempelajari penggunaan komputer. Belajar pemrograman secara efektif adalah menulis program komputer. Metode numerik ini mengandung bagian yang dirancang untuk diterapkan pada komputer, misalnya membuat algoritma. Yang keempat, metode numerik merupakan suatu sarana untuk lebih memahami matematika karena fungsi metode numerik adalah penyederhanaan matematika yang lebih tinggi dengan operasi-operasi hitungan dasar. Selanjutnya, contoh soal dari galat. Contoh, hasil pengukuran sebuah jembatan sama dengan 9.999 cm. Hasil pengukuran sebuah paku sama dengan 9 cm. Jika nilai pengukuran sebenarnya berturut-turut adalah 10.000 cm dan 10 cm, maka hitung galat mutlak dan galat relatif atau persen dari kedua hasil pengukuran di atas. Manakah yang memberikan hasil pengukuran yang lebih baik? Maka dapat kita jawab galat mutlak untuk jembatan EM sama dengan mutlak 10.000 dikurang 9.999 sama dengan 1 cm. Untuk paku EM sama dengan mutlak 10 dikurang 9 sama dengan 1 cm. Untuk galat relatif jembatan ER sama dengan 1 per 10.000 dikali 100% sama dengan 0,01%. Untuk paku, ER sama dengan 1 per 10 dikali 100% sama dengan 10%. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hasil pengukuran jembatan lebih baik daripada hasil pengukuran paku. Baiklah, sekian penjelasan jawaban dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama saya sendiri yang dalam proses belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.